Saya punya saksi, bahkan salah satu saksinya tuh anak saya sendiri. Karena bayi saya maupun anak saya dikejar-kejar oleh kurir ya, oleh kurir atau perantara yang meminta saya untuk ke Solo dengan iming-iming uang 50 miliar. Bujukan RJ tidak berhasil, bujukan uang 50 miliar gagal, sekarang kembali kepada mode ancaman. Bahwa kalau sampai sidang, 709 dokumen ini akan kami tanyakan langsung kepada Pak Joko Widodo. 709 dokumen yang miliknya Pak Joko Widodo. Ini Dokter Tifa nggak lagi ngancem Pak Joko kapan? Enggak, ini saya menyampaikan sebuah pernyataan secara tegas. Kalau saya menangkap lagi mau menyandra Pak Joko Widodo nih supaya Pak Joko Widodo tidak berani hadir ke pengadilan. Yaitu melalui restoratif justice. Dan ternyata juga setelah saya konfirmasi sama Mas Roy pun juga dibujuk hal yang sama dengan nominal yang sama. Itu sudah tidak berlaku juga sama kita. Selesai. Nah sekarang ini muncullah kemudian ancaman dalam dua bentuk. Ya sekarang bujukan RJ tidak berhasil, bujukan uang 50 miliar gagal, sekarang kembali kepada mode ancaman. Sepertinya memang mereka tuh tidak ingin ada sebuah proses persidangan. Walaupun anasir-anasir ya kemudian statement-statement dari para termul itu menyatakan mereka ingin sekali sidang dan sebagainya. Tapi kita kan udah belajar di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi bahwa kalau dia bilang A itu artinya B. Kalau dia bilang pagi itu artinya sore kan begitu ya. Jadi ketika terus-menerus menyatakan bahwa kita akan segera sidang dan sebagainya, itu artinya mereka tuh takut sidang gitu aja. Makanya saya bilang ini kan kita disuruh milih antara madu dan racun, ya kan? Kalau mau madu, kalau nggak racun kan begitu yang dikatakan ancaman tadi. Jadi begini, memang melalui saya pun juga sering disampaikan dari lingkarannya Jokowi itu, ya kan, yang sering di TV itu. Ya udahlah Bang, pengaruhi Ibu Tifa untuk ke mana? Solo. Pesannya eksplisit gitu, pengaruh Ibu Tifa. Iya. Eksplisit. Yang bahkan yang terakhir itu di WA saya kan. Lalu terkait dengan kehadiran Pak Joko Widodo, ya kemarin pihak kejaksaan itu spill sedikit sampel. Mereka katakan barang bukti. Ya, saya tidak akan sampaikan di sini. Ya, saya tidak. Karena ini sangat penting. Tapi saya tidak akan di sini. Tapi fatal sekali. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terfikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, lalu kami bersama para advokat dan bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini. Karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC, ya bukan hanya teman-teman media lokal, tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya tata laksana governance di negara ini, sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluluskan seseorang menjadi presiden. Ya, jadi itu kasihan negara. Iya, sangat menguntungkan kita, teman-teman. Ya, yang kedua, saya kasihan kepada Pak Jokowi. Saya kasihan sama beliau. Sulit sekali mempertahankan barang bukti itu.